Sungguh ironis, sekolah yang menjadi tempat mendidik generasi bangsa justru telah menjadi sarang korupsi di negeri ini. Upaya pemerintah menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan seringkali disambut dengan menjamurnya praktik korupsi. Kabar terbaru datang dari ibu kota. Sang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengaku ingin mundur dari jabatannya. Ini dipicu oleh dugaan proyek pendidikan yang banyak dimainkan oleh anak buahnya. Banyaknya tikus-tikus yang berkeliaran memburu proyek di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah tercium lama. Bagaimana modus permainan uang anggaran dunia pendidikan di DKI Jakarta? Berikut penelusuran tim Realitas. Inilah gaya belusukan sang Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang baru, Lasro Marbun, yang seringkali datang tak diundang untuk melihat kondisi sekolah-sekolah di ibu kota. Hari itu, Lasro mengunjungi salah satu sekolah di Bilangan, Jakarta Pusat. Wajah-wajah kaget para guru pun terlihat ketika sang kepala dinas datang. Lasro pun mengontrol kebersihan dan melihat setiap ruangan apakah bersih atau tidak. Sarana dan prasarana sekolah juga tak lepas dari pandangan Lasro. Ini maksudnya apa ini? Ini dibaca semua ini. Astagfirullahaladzim, masih begini aja kita. Kapan selesainya republik ini? Kita terlaluan benar kita. Ini plastik, semua plastik ini. Apa iya plastik Pak? Terlaluan kita tiap hari sekolah tiap hari. Tak hanya mengontrol dan mengagetkan guru, sang kepala dinas ini juga masuk ke ruang kelas untuk berkomunikasi langsung dengan para murid. Siapa itu? Kenapa ini bisa nggak ada coretan? Ini nggak ada coretan, ini nggak ada coretan, ini nggak ada coretan, nggak ada. Kenapa itu kok banyak coretan? Di depan lagi. Ini tangannya gatel bagaimana? Ada cinta ya. Ada sumia apa? Ada deklarasi, ada jigo apa ini kan jelas sebelum. Ya adik-adikku sekalian, saya datang ke sini sengaja menemui saudara. Saya lihat di sekolah itu bersih nggak belakang itu? Teratur nggak belakang sekolah? Belakang sekolah teratur nggak? Belakang sekolah ini? Saya justru beruntung dengan kedatangan beliau karena saya akan lebih mudah mengarahkan teman-teman saya di sini. Karena biar bagaimanapun beliau akan menyampaikan ini kekurangannya sehingga kita bisa menyampaikan ini loh kekurangan yang disampaikan oleh Pak Lasro. Jangan sampai nanti ada masukan lagi, nanti kita mendapatkan teguran lagi dan ditanding lagi. Pak Lasro itu termasuk orang yang suka sekali untuk sidak ke sekolah. Ya, kami juga kemarin cukup kewalahan juga ketika dia baru dilantik. Kita kaget kalau beliau itu kepala dinas. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini tentu mempunyai tujuan tertentu datang tiba-tiba. Memang Lasro Marbun mengemban tugas khusus dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, untuk membenahi dinas pendidikan yang dinilai sangat kacau. Udah tahu dari awal, udah tahu dari kemarin, dari awal tahun udah tahu. Kita harap bisa perbaiki, mari kita ganti kepala dinas sama wakil. Kenapa kita masukkan orang dari di luar ke dinas pendidikan? Dinas pendidikan ini super kacau. Super kacau dinas pendidikan. Beli barang semua kacau walau. Lasro Marbun dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada bulan Februari 2014. Begitu dilantik, pria ini segera bergerak cepat untuk membenahi masalah pendidikan di ibu kota.
banyak masalah ditemukannya, seperti permainan dalam penyaluran anggaran Kartu Jakarta Pintar. KJP sebenarnya kan suatu edukasi publik itu untuk memberikan kesempatan kepada orang banyak yang kebetulan belum mampu untuk ikut serta menikmati dunia pendidikan secara memadai. Ternyata kita adakan evaluasi baik oleh teman-teman yang berkecimpung dalam transparansi anggaran negara, misalnya kayak ICW dan beberapa juga lembaga negara, dan kita sendiri menyadari ternyata tidak seindah yang kita harapkan tadi. Lasro juga berhasil menyelamatkan anggaran sebesar 2,4 triliun yang diduga berbentuk anggaran ganda untuk proyek pengadaan perlengkapan dan rehab sekolah. Saya kurang tahu namanya itu, peralatan video syuting. Nah, sementara kami kan kurikulum itu nggak ada. Nah, multimedia itu harusnya di SMK. Namun, akhir-akhir ini tersiar kabar bahwa Lasro Marbun ingin mundur dari jabatannya. Kabarnya, anak buahnya di Dinas Pendidikan tidak bisa mengikuti ritme kerjanya yang cepat dan tegas. Cuman mungkin iramanya berbeda, karena katanya mungkin saya kecepatan, karena sesuai dengan bentuk tubuh kali. Karena pendek, kecil, terus jadi cepat gitu ya. Terus makanan juga cepat masuk perut, itu masuk kotak gitu kan. Jadi mungkin berbeda juga. Nah, kalau masalah stres, aku nggak stres lah, kan saya sehat aja. Nggak stres lah, saya kira nggak ada stres. Aku biasa-biasa aja. Mau tarik beliau ke tempat posisi yang lebih baik yang bisa bantu saya di sini. Karena dia tahu semua peraturan segala macam. Nah, saya ingin tarik dia tuh untuk bisa membantu saya di balai kota. Kalau di dinas kan kantornya beda. Misalnya karena pusing atau jajarannya kan pusing kok. Kita mau naik untuk bantai orang kok. Nggak ada yang pusing kok. Kita kirim dia kan memang untuk menyelesaikan masalah. Dia di mata Anda juga bagus, berani, ya, dan dia kuasai semua itu kamus berjalan, saya bilang. Pengadaan barang dan jasa diduga masih menjadi incaran empuk penggelapan anggaran negara dalam proyek pendidikan di DKI Jakarta. Ini terbukti dari temuan tim realitas di lapangan. Simak sesaat lagi. Lasro Marbun memang tidak bisa berdiam diri begitu dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada bulan Februari 2014. Ia memantau langsung kondisi di lapangan. Hasilnya antara lain menemukan pemborosan 2,4 triliun rupiah di anggaran pendidikan. Duit jumbo ini berpotensi menjadi sarang korupsi dengan modus anggaran ganda. Terus secara faktual memang ada barang-barang yang sudah jenuh. Ada barang-barang yang dibutuhkan tapi penggunaannya belum siap gitu ya. Ada barang-barang yang dibutuhkan tapi tempatnya tidak ada gitu ya. Terus ada juga memang yang mungkin nama-nama sudah hilaf gitu. Ada yang 2 kali penganggaran gitu dengan nama yang berbeda tapi objek sama, itu ada juga. Nah, pemikirannya apa gitu? Kalau kita laksanakan anggaran itu kan baik secara hukum juga tidak bagus karena kan berpotensi melanggar. Yang kedua, secara budgeting juga tidak bagus, bisa jadi pemborosan. Terus secara hakikat tujuan penyelenggaraan pemerintahan kan berarti tidak efisien gitu kan, jadi berbanding hal pertimbangan sebenarnya. Ya bayangin Pak Lasro masuk, kita membatalkan 2,4 triliun anggaran Dinas Pendidikan untuk tahun ini. Untuk beli sesuatu yang nggak masuk akal. Ada komputer yang dibeli belum ada logbooknya, belum bisa dipakai. Yang lama udah kasih kepada sekolah swasta. Beli kursi ribuan, gak tahu untuk pakai sekolah mana. Begitu datang kursi yang lama dijemurnya di luar biarnya rusak. Gendengnya beli elektronik bot segala macam, gak masuk akal. Penghematan APBD ini memang lebih banyak di bidang pengadaan barang. Di beberapa sekolah, banyak sarana dan prasarana yang berlebih. Sekolah juga seringkali dikirimi perlengkapan yang sebenarnya belum dibutuhkan. Tim realitas mendatangi beberapa sekolah di ibu kota untuk menelusuri proyek pengadaan barang. Sarana dan prasarana adalah item yang paling banyak bermasalah dalam anggaran pendidikan di DKI Jakarta. Jadi memang kami menerima barang-barang dari
suku dinas, yaitu berupa lemari, kemudian meja-meja, kemudian printer gitu ya. Itu yang kami terima. Iya, jadi sebenarnya yang agak over itu yaitu mengenai lemari. Lemari-lemari itu memang terlalu berlebih, kemudian meja-meja juga terlalu berlebih gitu. Kondisi seperti ini yang membuat pihak sekolah seringkali kebingungan untuk bagaimana membuang alat-alat yang tidak berguna seperti meja dan kursi yang sudah rusak. Akibatnya, banyak meja dan kursi mubazir dan rusak bertumpuk di sudut sekolah. Kita tidak menutup mata, memang ada beberapa sekolah yang masih terjadi kelebihan dalam tanda kutip meja kursi misalnya. Memang ada satu permasalahan yang agak tidak sederhana dalam arti kaitannya dengan proses penghapusan. Mungkin bisa dilihat di beberapa sekolah ada perabot atau dan lain sebagainya yang sesungguhnya mungkin tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena kondisinya memang sudah rusak, tetapi secara existing barang tersebut masih berada di sekolah. Ini memang bagaimanapun juga itu masih menjadi bagian dari nilai aset yang ada di sekolah. Berbeda dengan SMA 70, di bilangan Jakarta Barat, SMA 57 justru menerima barang-barang yang tidak mereka perlukan. Sarana sebetulnya cukup, namun ada beberapa memang yang seharusnya tidak perlu sesegera mungkin gitu ya. Karena itu peruntukannya ada yang tidak mendesak gitu ya. Contohnya misalnya peralatan apa kemarin ya, yang harusnya itu untuk SMK gitu ya. Nah kemudian yang lain-lainnya sih pas saja gitu. Barang rusak selama ini masih kita gunakan. Jadi kami memang ada dana untuk merehabilitasi itu ya. Dengan dana itu kita bisa memperbaikinya. Nah kemudian kalau barang yang berlebih karena tempat kami dari segi situasi luas lahan itu tidak memungkinkan, nah kita meminjamkan kepada sekolah lain. Dalam arti pinjam, nanti kalau nggak kepakai ya kita kembalikan lagi gitu kan, aturannya seperti itu gitu. Kalau menurut saya prasarana sarananya itu udah bagus, cukup baik, dan akhirnya kan udah terlaksana apa yang kita inginkan. Cuman ada beberapa yaitu mungkin ada yang kurang seperti AC belum dinyalakan, itu aja sih. Mungkin buku di perpustakaannya ditambah aja kali ya, soalnya sedikit gitu. Iya, lebih sedikit. Kan biasanya kalau perpustakaan harusnya kan bukunya banyak, dari sumber mana aja harusnya ada kan. Iya, jadi itu belum banyak, baru sedikit. Begitulah, anggaran besar digelontorkan setiap tahun untuk dunia pendidikan. Maksudnya tentu baik, tapi dalam pelaksanaannya, tunggu dulu. Anggaran berlimpah di sektor pendidikan telah menjadi celah untuk dipermainkan. Sudah pasti yang menjadi korban pertama adalah para peserta didik. Mereka yang seharusnya belajar tenang dan nyaman, terusik dengan adanya kong kali kong anggaran. Simak penelusuran kembali tim Realitas sesaat lagi. Selain sarana dan prasarana, ada beberapa sekolah bermasalah pada lokasi. Salah satunya adalah SMA Negeri 8 Jakarta. Sekolah ini telah menjadi langganan banjir jika hujan besar datang. Setiap hujan besar, sekolah ini akan terendam hingga 2 meter. Akibatnya para siswa terpaksa harus belajar di tempat pengungsian sementara yang tidak memadai. Yang dibutuhkan sekolah saat ini adalah relokasi, karena hampir setiap tahun ya kita mendapat banjir kiriman dari Bogor, dari Katulampa. Jadi kalau kita dengar kabar Katulampa udah sekian meter atau siaga 2, siaga 1, nah ini udah pasti kita terkena dampak dari banjir tersebut. Dan kita mengharapkan ya adanya relokasi atau program lain lah, mungkin pemerintah punya program lain seperti yang
membuat sodetan ya di Kali Ciliwung ya, itu supaya segera direalisasikan sehingga tidak terkena banjir yang lebih parah lagi. Jadi prinsipnya kalau kita bicara dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, kita tetap mengacu kepada Permendiknas 24 tahun 2007 tentang santer sarana prasarana. Untuk pemenuhan itu tentunya kami juga melakukan masukan dari sekolah. Sekolah bisa memberikan satu input ke kami, baik melalui surat ataupun surat usulan dan lain sebagainya. Dan kita juga melakukan satu proses, melakukan monitoring, melihat bagaimana kelaikan, ketersediaan dan pendayagunaan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kalau yang tadi yang misalnya bangku-bangku yang sering kebanjiran itu kayak gimana Pak? Nah, kondisi ini bangku-bangku yang sering kebanjiran masih kita gunakan. Nah, ini kita masih menggunakan bangku-bangku yang lama karena ini sifatnya tahan terhadap air, sementara bangku yang baru ini kan terbuat dari bahan yang hanya kayu pres-presan, jadi mudah sekali rusak. Jadi kita gunakan bangku ini karena dari kayu jati, begitu selesai banjir ini kita langsung dilap. Ya, jadi kemarin tuh kita sempat kebanjiran di bulan Januari Februari ya, itu tertinggi sekusen ini ya, sekitar 2 meter. Ya, sekitar 2 meter kita di ruang kelas ini. Jadi banjir yang berkali-kali menerjang sekolah ini juga telah menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana sekolah. Baru yang terkena banjir, jadi sempat hanyut. Kita sempat selamatkan, cuman kaca-kacanya udah pecah semua. Tapi barang ini karena barang pemerintah kan kita nggak bisa dibuang, jadi kita tetap simpan di sekolah. Seperti ini. Jadi mungkin kita dengan surat penghapusan barang, kita akan buat seperti itu. Sebenarnya sih udah cukup sarana prasarananya, cuman tuh gara-gara banjir dari pertama kali aku masuk udah 2 tahun, jadinya coba kayak lemari tuh di ruang OSIS, terus meja belajar yang kayak bawahnya udah pada lapuk gitu, bahkan aku lihat sih ada beberapa yang udah kayak rusak gitu. Terus lapangan tuh tanahnya tuh nggak rata banget, jadi kalau mau ngadain lomba kayak gini nih, jadi izinnya tuh susah banget karena kan resikonya tuh lebih tinggi daripada lapangan yang at least tanahnya tuh rata. Ini tuh miring, terus licin, terus konblok juga. Terus ada teman-teman beberapa sekolah, sekitar 23 atau sekitar itu, ada yang masih numpang di tempat lain karena gedungnya belum selesai direhab. Itu juga bagian dari perenungan kembali, koreksi lah, itu bersifat koreksi. Upaya pemerintah DKI Jakarta menyelamatkan 2,4 triliun rupiah dari pemborosan anggaran pendidikan layak diapresiasi. Dunia pendidikan yang seharusnya mengajarkan anak-anak di negeri ini untuk menjauhi kejahatan korupsi, pada kenyataannya telah menjadi ladang empuk untuk menilep uang rakyat. Kita mendorong penegak hukum untuk memutus mata rantai korupsi ini. Konstitusi mengamanatkan 20% anggaran untuk pendidikan. Tentunya tidak untuk menjadi jarahan berjamaah. Saya Zaki Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.